dengan cuma lewat terjemahan. Gitu. Silakan Kiai Karomah, silakan ditambahkan Kiai Karomah. Monitor Kiai Karomah, apakah monitor? Apa ini? Oh iya, masalah tajsim Kiai. Masalah Allah itu katanya dianggap ada di aras, punya bentuk, punya muka, punya tangan gitu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Izin gabung, Kiai. Salam. Izin Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Silakan barangkali mau ditambahkan. Ya. Oh, diterusin ini. Apanya? Sebenarnya ini ngomong tentang apa ini? Ahlussunnah wal Jamaah. Macam-macam firqah itu tadi. Ya sebenarnya Kiai, saya mungkin bisa perbarui ya. Kayak jadi begini. Saya kan sudah jelaskan tadi bahwa saya itu penganut Ahlussunnah wal Jamaah, itu klaim saya gitu, Kiai. Adapun masalah klaim, siapa saja boleh mengklaimkan begitu. Artinya ketika mengatakan bahwa hanya satu paham yang akan selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, maka orang berbondong-bondong mengistilahkan pahamnya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sehingga saya bertanya pada Kiai Nur Khalid tadi, apa sih kekhasan kita di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini sesungguhnya, sehingga kita tidak terjebak pada istilah saja, tetapi kunci dari, kan sebenarnya keselamatan itu tidak pada istilah, ya. Siapapun istilahnya, kalau keselamatan itu tergantung pada apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, dan itu benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksud dalam, ya katakanlah yang dibawa oleh risalah Rasulullah SAW, kan begitu, Kiai, anunya. Nah, sehingga saya bertanya, apa kekhasan kita di Ahlussunnah wal Jamaah ini, sehingga tadi termasuk dalam hal berakidah dijelaskan ke Khalid tadi, Kiai Nur apa ya, Kiai Khalid Kiai Nur. Nah, ini mungkin dalam selanjutnya Kiai, mohonlah pencerahan selanjutnya gitu maksud saya. Iya, Bapak siapa ini, Bapak Rel. Ya, sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu berasal dari sabda Rasulullah, ma ana alaihi wa sesuatu yang menjadi keyakinan kita dan para sahabat kita Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadi sebuah istilah yang diperebutkan. Sedangkan kita itu hidup itu adalah respon. Jadi ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berasal dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi juga sebuah respon. Kemudian juga tasawuf itu sebuah respon. Dirinya tasawuf sebagai disiplin ilmu sebuah respon. Di masa Rasulullah tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah, istilah Abu Hasan al-Asy'ari, tidak ada istilah tasawuf, tidak ada. Kemudian mengapa kita kemudian berafiliasi kepada Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan oleh Ustaz Khalid itu? Karena akidah dari Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi itu lebih mendekati kebenaran yang kemudian dinyatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ciri-cirinya yang jelas Ahlussunnah wal Jamaah itu muncul ketika ada perdebatan tentang akidah. Jadi sebelumnya itu ada, mengapa saya katakan menjadi respon? Karena sebelum Imam Abu Hasan al-Asy'ari mendisiplinkan ilmu akidah itu sebelumnya ada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu cenderung memfisifkan Allah. Karena memang ada dalam Al-Quran dan hadis, tentu ada istilah-istilah yang kemudian seperti mengibaratkan Allah dengan makhluknya. Namun itu tidak mungkin, dari itu ada tafsir. Jadi dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu yang sangat itu juga ada ciri khas tafsir. Dan di dalam hukum, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu ciri khasnya adalah qiyas. Ada beberapa orang itu seperti Salafi itu tidak mau
terhadap bias tekstual. Jadi dia tekstualis. Dia hanya mengikuti apa yang tersurat, tertekskan, terredaksikan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan beradaban kalau gitu Bang, saya berkesimpulan ya gini. Tidak ada bahkan Kiai Nur ini adalah aswaja, tapi pakai modenya salapi dia. Gimana? Karena dia harus berdasarkan teks ya. Iya. Harus berdasarkan Pada referensi akhir-akhir katanya. sekarang ini justru tidak ada satu teks pun di dalam Al-Quran dan hadis. Justru sangat kecil sekali teks-teks yang menyentuh kepada perkembangan sekarang, karena memang teks Al-Quran dan hadis itu menyikapi hal-hal yang terjadi di masa Rasulullah. Kemudian adanya metodologi kias itu berarti di dalam menyentuh dan menyinggung apa yang terjadi di masa Rasulullah itu kan pasti ada nilai, ada substansial, ada esensi. Mengapa ini haram ekstasi di masa Rasulullah nggak ada? Mengapa diharamkan menendang orang tua, mengentuti orang tua, padahal tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis? Tidak ada larangan mengentuti orang tua di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada. Tidak ada di dalam hadis itu mengikuti, wajib mengikuti lampu hijau, lampu merah di lalu lintas, tidak ada. Nah, itulah ada kias di sana. Itu khas dari Ahlussunnah wal Jamaah juga. Kemudian yang Rabbuna di hadir itu di akhir lail, turun Tuhan di akhir lail. Bukan berarti Tuhan itu ada atas ada bawahnya, bukan. Itu ditafsiri. Mengapa ditafsiri? Karena ada di dalam ayat dan hadis lain. Ana mari, saya sakit. Kok kamu tidak menjengukku? Maka masa ada Tuhan sakit? Maksudnya sakit di situ adalah ada hambaku yang sakit, begitu. Jadi ada tafsir dan takwil, itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nggak mau tafsir dan takwil itu ya tidak mungkin lah. Alam ini tidak mungkin tidak ada tafsir dan takwil. Kalau tidak ditakwil kita kafir semua. Itu besarkan kompor biar cepat masak. Itu kan murtad berarti, yang bisa memasakkan nasi itu berarti kan api. Tidak, itu adalah tuntutan bahasa. Seperti itulah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu moderat, lebih mendekati kebenaran. Itu. Oke. Berarti dalam hal kita berakidah itu kan menganut tadi pahamnya Imam Maturidi, kata Asy'ari gitu ya, akidahnya. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam kelompok-kelompok yang sekarang dalam hal ini mengklaim bahwa dia juga masuk Ahlussunnah wal Jamaah dan mengakui, tetapi dalam mengakui akidahnya yang dibawa oleh katakanlah Imam Maturidi tadi ya, atau kayak apa Imam Asy'ari, tetapi dia mempunyai pendapat yang lain juga. Ya, itu tidak mendekati kebenaran. Karena itu ada unsur apa yang memberi kesempatan orang lain untuk mengilustrasikan seperti fisik manusia. Itu. Jadi dia berkata, ya, kalau saya ahlu tiktokiyah wal jamaah gimana Bang? Selamat enggak saya ya? Tuhan punya tangan. Saya ahlu tiktokiyah wal jamaah. Ahlu tiktokiyah wal jamaah bagaimana itu? Siapa ini? Saya ini nggak lihat. Mohon maaf, mungkin dalam hal ini kita tidak usah pakai istilah-istilah baru mungkin ya. Dalam artian boleh-boleh saja. Tetapi kalau dalam hal kita membahas keilmuan, tolonglah apa yang kita pahami sudah dari dulu sebagai istilah yang disepakati, jangan dirubah-rubah lagi lah. Jadi saya kembali ke depan lagi. Jadi, nanti kan terjadi bias nanti kalau seperti ini, Bang. Kan saya sudah cerita bahwa semua saya ini kan ilmu terbarukan Bang. Jadi saya mengklaim seperti itu. Satu-satu Bang Albo. Itu berjemaah apa? Saya kan sudah cerita dari depan itu. Disiplin ilmu yang ada sekarang itu adalah respon. Mengapa kita harus jemaah? Itu respon dari adanya Mu'tazilah. Begitu. Mengapa ada tasawuf Imam Ghazali? Itu respon karena di waktu itu kemudian semakin berbasis material, sehingga orang-orang berebut mencari ijazah untuk menjadi mufti. Jadi ilmu fikih itu sama seperti di waktu itu sudah pragmatis.
ilmu seakan-akan sudah dijadikan komoditi. Muncul tasawuf agar kita tidak menjadikan serta merta itu diperjualbelikan. Nah, seperti itu. Jadi samalah sejarah itu berputar kan. Seperti sekarang kan banyak orang salah niat. Cuman bukan berarti dia tidak niatnya. Bolehlah mencari ilmu bukan karena Allah, itu karena Imam Ghazali berkata latul ilma li ghairillah wa bil ilmi yakun illa lillah. Dulu aku mencari ilmu karena ingin mencari makan, karena banyak lembaga yang menyediakan makan dan minum untuk tempat untuk sekolah dulu. Tapi fa bil ilmi yakun illa lillah, kemudian ilmu itu sendiri yang merubahku untuk karena Allah. Banyak tunduk menghormat kepada orang tua, melalaikan yang wajib, sholat yang wajib, cuman karena mencari itulah induyung pragmatis dan induyung material. Dan itu di masa Rasul juga ada. Itu namanya sejarah, muncullah ilmu tasawuf menjadi sebuah disiplin. Sebenarnya inti atau substansi esensi daripada tasawuf itu sudah ada di masa Rasulullah, cuman yang menjadi disiplin itu setelah mewabahnya fikih. Fikih itu tengkar dengan tasawuf. Katanya orang fikih, apa kamu sholat kalau bolong hatinya nyambung kepada Allah, tapi bajunya kamu buka, nggak ngadap kiblat, katanya orang fikih. Katanya orang tasawuf kemudian berkata, buat apa kamu sholat tutup aurat tapi pikiranmu ada di dunia, nggak nyambung kepada Allah. Itu adanya di korupsi itu muncullah disiplin ilmu tasawuf. Dimana tasawuf itu bukan ada wahdatul wujud, itu juga ada. Tasawuf itu sepertinya dikonotasikan sebagai manunggaling Gusti. Tasawuf dikatakan sekarang sebagai kejawen. Itu muncul tasawufnya Imam Ghazali yang mempersatukan, mengintegrasikan antara tasawuf dan fikih. Dari itu hidayah itu walaupun babnya fikih, bab wudu misalkan, dia tulis bukan bab wudu, dia tulis ada wudu. Jadi orang wudu harus ada walaupun sah, tapi dia ngomong-ngomongan itu secara tasawuf itu tidak bersopan santun, itu berwudu. Wudu sambil ngomong-ngomongan, ketawa, sah secara fikih, tapi dia tidak punya adab dan tasawuf. Begitu dong, bos. Ya, terima kasih. Terima kasih Kiai Karomah. Kita sapa dulu tamunya teman-teman ya yang di bawah. Kang Juli. Kang Juli. Juli. Ya Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Pandan. Ya Kang. Assalamualaikum Kang. Selamat malam. Izin bergabung Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan barangkali ada yang mau disampaikan Kang Juli. Saya izin mau pulang ya. Kang Juli. Mau rungkat Kiai? Enggak, cuma 2 menit nyampe sudah. 2 menit dekat rumah saya dengan mertua ini dekat. Lanjut. Belajar Bang. Silakan Kang Juli. Belajar Bang. Belajar aja Bang. Nyimak Bang. Kang Pandan. Ya Kang Jahid. Makasih banyak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini judulnya Bila Hati Terkunci. Bila hati terkunci. Ini sangat luar biasa. Terkadang kita merasa tidak apa-apa meninggalkan aturan-aturan agama yang kita anut. Itu apakah termasuk hati terkunci atau tersugesti atau terpengaruh? Kira-kira itu seperti apa tuh Kang? Ya. Coba gimana Kang Pandan? Bila hati
bila hati kita sudah terkunci, terkadang kita berbuat jahat itu kita merasa tidak bersalah. Atau kita munafik itu kita enjoy. Kira-kira begitu, kira-kira artiannya kan, Akang. Itu di mana yang salah mungkin tuh? Apakah kita terpengaruh dari lingkungan atau terpengaruh dari sugesti-sugesti kita melihat kawan-kawan berkomal itu lebih ekstrim? Kira-kira kayak mana tuh? Ada pergeseran-pergeseran paham di kitanya setelah mengetahui agak lebih banyak daripada sebelumnya, atau petunjuk-petunjuk para kiai lah, kira-kira di mana mungkin kendalanya tuh, kok bisa seperti itu. Ini khusus saya sendiri nih, Kang. Gitu, Kang. Lanjut, Kang. Makasih, Kang. Berarti kalau boleh saya simpulkan dari pertanyaan Kang Pandan, ya, jika ada seseorang yang tidak mempedulikan, tidak memperhatikan perbuatan maksiatnya, betul. apakah itu termasuk tanda-tanda dari hati terkunci? Benar, Kang. Kemudian kalaulah masuk tanda-tanda dari hati terkunci, apakah itu terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh luar begitu? Benar sekali, Kang. Sebelumnya kita sapa dulu ini tamu kita. Assalamualaikum, Ki Rozi. Izin memindahkan dulu Kiai ya. Baik, silakan. Barangkali yang mau menjawab dari apa yang dipertanyakan oleh Kang Pandan ya. Silakan. Kiai Karoma mungkin, monggo Kiai dipersilakan. Atau Kemasus atau Kerza, silakan monitor. Oke, Masus silakan. Begini teman, kalau masalah terkunci tadi itu ya, di dalam Al-Quran itu banyak ya, ada khotamullah yang disebut tadi di penghujung di awal komal, dan ada lagi kalau orang sudah buta ya, buta hati itu biasanya kebatilan itu tidak dirasakan, seakan-akan benar. Seperti Dajjal. Dajjal itu terkenal punya mata satu, tapi pada hakikatnya Dajjal itu matanya dua. Tapi yang dianggap mata satu itu hanya mata penglihatan saja. Tapi la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Dajjal itu mata hatinya yang buta. Jadi Dajjal itu hanya melihat dari satu sisi mata saja. Ini yang ada di kepala ini. Tuh. Dajjal itu bukan orang bodoh, orang pinter, tapi hatinya tidak bisa melihat kebatilan. Yang kedua lagi, yang kedua itu masalah ahli sunnah wal jamaah. Kanjeng Nabi Muhammad itu meninggalkan Al-Quran dan hadis. Lah di bawah Al-Quran dan hadis itu ada lintas madhab. Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nah, di situ itu termasuk ahli sunnah wal jamaah. Baik pengikut Wahab, pengikut Maliki, Hanafi, Hambali itu termasuk ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Terus di luar itu ada Khawarij itu yang tidak masuk ahli sunnah wal jamaah. Itu teman, monggo yang lain mungkin ada pemahaman yang beda. Makasih Mas. Lanjut tanya nih Bang Mahsus ya.
Bentar dulu Kang Emangnya Argo. Bentar dulu Kang Argo. Ini masih ada dalam mana rangka ya? menjawab pertanyaan dari Kang Pandan. Kiai Karoma mungkin monitor Kiai. Oh, baik, beliau masih ada kegiatan mungkin ya. Oh, silakan Kiai. Pertanyaan apa ini? Nah, pertanyaannya gini Kiai. Terhadap orang-orang yang tidak mempedulikan terhadap perbuatan-perbuatan maksiatnya, apakah itu termasuk dari tanda-tanda hati yang terkunci? Kalaulah itu termasuk dari tanda-tanda hati terkunci, apa penyebabnya? Apakah terkontaminasi dengan adanya pihak-pihak dari luar gitu, Kiai? Ya, yang sangat inti dulu tidak ada, kita tidak bisa memastikan hati seorang itu terkunci atau tidak. Cuma ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda seseorang itu hatinya terkunci. Kalau di dalam hadis Rasulullah itu hati yang terkunci itu kalau kasil mangkus seperti apa ya, seperti gelas yang dibalik. Nah, gimana gelas yang dibalik? Mau diisi air yang nggak bisa, tetap. Jadi tanda-tandanya orang yang hatinya terkunci itu merasa benar ketika salah. Sulit untuk dibenarkan. Tapi tanda-tandanya orang diharapkan husnul khotimah atau diharapkan bertaubat. Ketika setiap dia bersalah, dia merasa bahwa itu salah. Itu insya Allah masih ada harapan husnul khotimah. Itu jadi tanda-tandanya saja. Nah, jadi banyak. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil nar sama yakun bainahu bainaha illa jara' fa ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada orang yang setiap harinya tampaknya orang ahli neraka, amalannya buruk, tapi ternyata ketika sebelum mati, ya seminggu atau sebulan sebelum mati, ternyata dia dikasih sadar oleh Allah, dikasih sadar, kemudian mengamalkan amalan ahli surga, kemudian masuk ke surga. Itu namanya husnul khatimah. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa orang itu tertutup hatinya, namun ada tanda-tanda. Kabulun yassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dipermudah untuk melakukan hal-hal sesuatu yang memang diciptakan untuk dirinya. Kalau dia diciptakan untuk penghuni surga, dia akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik dan taat. Kalau orang itu diciptakan oleh Allah sebagai orang ahli neraka, maka orang itu sulit untuk mempunyai kesempatan melakukan hal yang baik, tapi dipermudah untuk melakukan hal yang buruk. Begitu. Jadi termasuk orang yang masih merasa menyesal atau merasa malu atau merasa bahwa buatan itu salah, itu bukan hati terkunci. Insya Allah masih bisa diharapkan untuk bertobat. Nah itu, tapi kalau sudah ketika melakukan hal-hal yang berdosa, dia merasa tidak merasa berdosa, bahkan merasa bangga, itu sulit. Tanda-tanda sebagai orang yang hatinya terkunci. Kemudian orang seperti itu bisa dipengaruhi oleh pihak luar atau tidak? Ya bisa lah. Bisa. Jadi ada hadis itu, Pak bahwa semua itu kita potensinya bertauhid, tapi yang merubah itu adalah lingkungan, utamanya orang tua kita. Itu yang bisa merubah. Jadi yang tidak bisa dirubah oleh lingkungan dan budaya itu adalah, kecuali itu adalah Rasulullah SAW dan para nabi. Bahkan Rasulullah hidup di masa jahiliyah itu jadi Rasulullah berkata, mulai saya hidup, saya itu dibuat benci oleh Allah kepada minuman khamr. Saya itu dibuat benci oleh Allah kepada berhala dan lain sebagainya. Nah, kalau bukan Rasulullah itu tidak dijaga, karena itu langsung dijaga oleh Allah sebagai Rabbi masalah tadi itu dalam hadis. Jadi yang mendidik Rasulullah langsung Allah. Sedangkan kita itu masih terkontaminasi oleh teman, budaya dan lingkungan. Bisa saja berubah. Tapi selama kita melakukan dosa, merasa berdosa atau merasa salah, insya Allah ada harapan.
Terima kasih Kiai Karomah. Kiai Rozi, Kiai, mungkin ada tambahan atau jawaban dari pertanyaan Kang Pangdam, Kiai, dipersilakan. Halo, sebentar saya rame di sini. Monggo apa yang di diskusi tempat diskusi ini. Jadi begini Kiai, pertanyaan baru yang didiskusikan ini saya keberatan dengan Ustadz Rozi ini. Kenapa? Kan saya sesat ini. Atas dasar apa saya disesatkan? Sesat kamu. Monggo apa tadi pertanyaannya? Bila hati terkunci. Kiai. Iya, terhadap seseorang yang tidak mempedulikan atau tidak menyesali perbuatan-perbuatan maksiat, apakah itu termasuk tanda-tanda dari hati yang terkunci? Kemudian kalaulah itu termasuk dari tanda-tanda hati yang terkunci, apa itu penyebabnya? Apa bisa karena faktor dari luar gitu, Kiai? Pertanyaannya gemboknya mirip apa kuncinya itu? Saya jawab. Jadi hati itu kalau baca di beberapa literatur tasawuf itu kan ada dua. Hati yang sifatnya sanubari, yang fisik gitu ya. Itu hanya jalan hidup bagi kita itu. Jadi dia urusan medis. Tetapi yang kedua, hati itu adalah hati yang bersifat ruhani, robbani. Dan itu diposisikan sebagai raja, leader, presiden gitu. Makanya ada istilah inna nafsakal madinah. Manusia itu, nafs manusia itu seperti negara. Wal qalbu malikuha. Wal aqlu waziruha. Wal aqlu wal qalbu sebenarnya ya. Akal itu sebenarnya hati, tetapi dia pintunya mengarah ke jasmani. Itu dalam perspektif tasawuf ya, beda nanti dalam perspektif yang lain. Nah, hati ini posisinya memang sebagai pengatur. Karena begitulah memang tabiatnya Allah menciptakan hati itu, istaqarrat ahwal syahwati wal ghadab begitu. Jadi dialah yang mengatur, diberi kuasa mengendalikan syahwat dan amarah. Nah, tetapi dalam perkembangan waktu manusia itu tidak selalu menjadikan hati sebagai raja. Tetapi justru sebaliknya syahwat dan amarahlah yang mengendalikan itu, menggantikan posisi hati yang rubani, yang ruhani itu. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, maka jiwa kita, nafsun kita menjadi nafsul ammarah. Syukur-syukur masih lawamah, ada perlawanan sedikit dari hati, dari ruh gitu kepada jasmani, sehingga dia tidak mengikuti ketentuan atau keinginan-keinginan jasmani gitu. Nah, hati yang terkunci itu maksudnya mungkin adalah hati yang sudah tidak bisa mampu berbuat apa-apa, sehingga dia tidak bisa memerintah, tidak istaqarrah dia. Tidak lagi menjadi pengendali, tetapi justru sudah terkekang gitu. Hati yang sudah demikian itu ya melakukan dosa santai-santai aja, nggak merasa terbebani, nggak merasa bersalah begitu. Kenapa? Karena yang sudah menjadi raja itu bukan hati, tetapi syahwat dan amarah yang sifatnya material itu. An-nafsu bimaknal amah, kata Al-Ghazali. Jiwa yang dalam pengertian yang univers, yang umum. Ya, apa syahwat dan amarah gitu, syahwat dan amarah. Saya kira itu. Jadi kalau sudah isinya itu syahwat dan amarah, kemudian hati sudah tidak berkutik, tidak mampu membuat apa, terkendali, terkekang, maka itulah yang disebut dengan hati yang terkunci. Itu menurut saya. Terima kasih. Itu Algo biar enggak sesat. Mungkin saya menambahkan sedikit merek gemboknya teman-teman apa ya. tuh hati yang terkunci itu. Iya. Gimana Kang Jahid? Saya tambahkan sedikit ya. Ya, Persilakan. sebentar ini masih ada tamu, masih membuka pintu gini. Ya, ini saya ambil dari apa ya? Perkataan Hasan Al-Basri, wa huwa min akbarit tabi'in. Dia termasuk pembesarnya tabi'in lah.
Fasadul qalbi, rusaknya hati itu ada 6 di sini ya. Inna fasadul qalbi an sitati asya, rusaknya hati itu ada 6. 7. Yang pertama, yudnibun biroja'i taubah. Dia itu berdosa tapi masih mengharap taubat gitu ya, ditunda-tunda. Biroja'ir rahmah tamannun di sini. Mengangan-angan gitu ya. Jadi ya tetap melakukan dosa. Yang kedua adalah wa ya'lamunal ilmah, dan dia itu tahu dengan ilmu, wala ya'malun, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, cuma sekedar tahu saja gitu. Yang ketiga, salisuha wa idza amilu la yakhlusun. Betul bacanya ya. Dan apabila mereka itu mengamalkan sesuatu, beramal, mereka tidak ikhlas. Wa rabi'uha wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Dia itu makan rezekinya Allah tetapi tidak bersyukur. Yang kelima, wa ma yarduna, betul ya? Bi qismatillahi. Mereka tidak ridho dengan bi qismatillahi, dengan bagian. Karena kita itu kan dibagi sesungguhnya. Bi qismatillah, pembagian Allah. Tidak ridho. Dikasih bagian miskin gak ridho dia, atau musibahnya macam-macam. Yang terakhir adalah wa yudfinuna mautahum wa la yu'tabarun. Mereka itu mau menguburkan mayat-mayat tapi tidak bisa mengambil peringatan dari mayat itu. Sesungguhnya kematian itu adalah mau'idhah, peringatan bagi kita. Kafa bil mauti mau'idhah gitu. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan gitu. Insya Allah demikian. Lanjut. Terima kasih Kirozi dan Nur Khalid host ya. Gimana Kang Pandan? Tapi sebelumnya tahan dulu Kang Pandan ya. Ini saya mau pamit turun dulu Kiai karena ada permintaan dari Kiarza untuk menaikkan Dr. Rahman. Mungkin beliau ada yang mau disampaikan mungkin. Karena ruangannya ini tidak sudah penuh. Kang Yahid. Kang Yahid tetap saya turun karena saya ada acara dulu ya. Bersabar. Ya. Ya, terima kasih. Kang Yahid tetap. Terima kasih, Bang. Semoga sukses apa yang Anda cita-citakan dengan banyak bersedekah. Saya turunkan itu, kasihan dokternya itu dia jauh itu ya kan. Saya izin dulu turun, ada kepentingan. Ya, Pak Dokter bisa kasih tempat. Ya Arza ya mau turun ya? Iya, diganti posisi Pak Dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya turunkan ya, dengan turun sendiri. Tapi sayangnya dokternya sudah nggak ada di sini, Kiai. Oh ini Lanjut. ada. Silakan. Ada. Oh ada. Ini ada sudah. Sebelum dilanjut Kang Pandan, izinkan saya menyapa dulu. Assalamualaikum Dr. Rahman. Semuanya. Baik, selamat datang Dr. Rahman. Iya. Baik, silakan Bang. Tadi kita baru sedikit terjadi ini berkaitan dengan hati yang terkunci barangkali ya, dengan cinta matematika. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Luar biasa. Dia kejar kita sampai Allah di mana? Waduh, bagaimana cara menjelaskannya begitu? Kita dibuat beleng-beleng. Bagaimana sih orang-orang Islam mau mengetahui posisi Allah? Kalau ada itu tempatnya di mana? Aduh, nauzubillah. Kita ngatakan bahwa di arsis Stoa itu di mana, kursinya di mana deh. Jadi saya bilang begini, ada orang-orang tertentu ya,
yang Islam. Kalau memang Islam, bagaimana sih mencari sesuatu yang memang sudah menjadi satu ketetapan. Allah sendiri mengatakan, kau tidak mampu untuk melihat wajahku. Baginda Rasulullah juga sudah mengatakan seperti itu. Kok tidak dipercaya ya? Bagaimana maksud orang-orang seperti ini ya? Mohon sedikit pencerahan. Akhirnya kita jadi baru mengaku menang kalah lah begitu dalam konteks seperti ini. 3-0. Artinya saya menjawab sesuai dengan konteks yang saya pahami begitu. Tetapi bukan berarti bahwa di arsy itu tahta Allah dastawa, bahwa Allah itu duduk seperti itu. Nah, dia bandingkanlah dengan ayat lain bahwa ada satu kata-kata kursi juga, tapi ada makhluk. Seperti contohnya surat Rabbi ghifirli wali warhamma kama walidayya warhamma kama rabbayani saghira, sebagaimana engkau melihara waktu kecil. Kan Rabb di situ, Pak Yai. Nah, dibandingkan dengan Rabbul Alamin, Rabb di situ berbeda. Memelihara dan memelihara alam dengan memelihara saya waktu kecil berbeda maknanya, walaupun dua-duanya kata Rabb. Barat dia bilang ini Al-Quran tidak konsisten. Ini terjadi satu perbedaan antara ayat satu dengan yang lain. Di surah Yunus juga ayat 50 kan ada kata Rabb juga. Tetapi Rabb itu di situ bermakna melayani tuannya. Kan Rabb memang bukan berarti merujuk kepada Allah ya. Nah, ini kan termasuk buta hati sebenarnya. Ada 11 makna Rabb itu. Nah itu memaksakan kehendak. Rabb itu menuju kepada Allah sendiri. Jadi kita jadi belen-belen dibikin karena dia pikir bodoh korma, bodoh ya sudah, bodoh lah, petololah. Karena saya pahami seperti itu ya, bahwa Rabb itu bisa bermakna pemilik kan, bisa pemilik. Contoh saja Rabbi ghifirli wali walidayya warhamma kama rabbayani, Rabb yang memelihara saya waktu kecil. Karena tidak mungkin Allah di situ dinisbahkan Allah di situ. Tidak mungkin kan? Tapi pada saat alhamdulillahi rabbil alamin pasti Allah di situ. Begitu saya memahaminya. Tetapi dia menyalahkan saya, sudahlah, salahkan saja. Yang penting pemahaman saya seperti itu. Gitu deh. Baik. Terima kasih Dr. Rohman. Untuk menjawab pertanyaan Dr. Rohman, mungkin sebelumnya izinkan saya kembalikan ke pertanyaan yang lebih dulu dokter ya, dari Kang Pandan yang bertanya berkaitan dengan judul dokter. Izinkan dokter ya. Terima kasih. Bang Pandan, gimana Kang Pandan? Siap, Kang. Gimana? Sudah terjawab? Apa masih ada pertanyaan terkait dengan judul ini? Alhamdulillah udah agak lempangan, Kang. Udah agak lempeng. Oh, udah lempeng ya. Agak lempeng, masih belum lempeng berarti ya. Nggak lempeng-lempeng gitu ya. Udah lumayan lah. Berarti tadi dari sampaikan Kiai Nur tadi, Tiar Nur Kalik tadi, saya udah bisa memahami ya segala sesuatu itu. Kesimpulan saya ya, agak bersyukur lah jadinya. Mengambil pedoman-pedoman itu kita tetap menuju ke arah yang untuk lebih baik lagi, gitu kan. Baik. Siap. Makasih. Kalau begitu, makasih. Sama. Kalau begitu saya ini ya minta jawaban daripada Kiai dan Ustadz dari pertanyaan Dr. Rahman. Yang kalau saya simpelkan pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memahami kalimat-kalimat mustarok di dalam Al-Quran, yang dalam hal ini kita fokuskan kepada pemaknaan lafal Rabb. Silakan Kiai Kirazi, monggo.
Ya, rob itu dalam bahasa Arab itu yang paling sering digunakan di dalam Al-Quran itu ya pengatur, pendidik, pemilik, itu yang paling sering ya, walaupun tadi disebutkan ada sekitar 11. Karena bahasa Arab itu memiliki karakter mustarok ya. Dia satu kata tetapi memiliki banyak makna, tergantung siyak kalamnya atau konteks. Jadi orang yang tidak memahami uslub bahasa Arab secara mendalam, kadang ya akan terjebak di situ. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Al-Farabi, level akalnya itu masih al-aqlu bil quwwah, masih akal potensial yang dimensinya mungkin masih tidak sampai 3 dimensi tapi 2 dimensi begitu. Seperti akal anak kecil ketika diceritakan hal-hal yang abstrak, maka dia akan larikan kepada personifikasi. Nah itu problem itu memang ya. Jangankan diajak berfilsafat. Ya, akal jumut itu. Iya, akal itu kan ada 4 ya. Ya, ada akal di atasnya. Akal bil fi'li. Setelah itu akal bil fi'li kan. Akal yang sudah aktual. Sudah mampu bisa melepaskan diri dari prinsip-prinsip imajinatif, dalam kata tanda kutip ya, bukan imajinatifnya kata algo ini. Artinya dari kata imagine yang terikat dengan gambar-gambar. Ini senggol-senggol ini. Ya. Kemudian yang ketiga namanya akal. Nah, akal mustafad itu adalah akal yang sepenuhnya sudah mampu melepaskan diri dari ikatan-ikatan imajinasi material. Nah, ini akalnya para pemikir, intelektual, para filosof dan sebagainya itu. Nah, terakhir ini ada namanya akal faal, ya, akal aktif. Nah, kalau ini sudah bisa terhubung langsung dengan mungkin ya lauhul mahfuz, langit dan sebagainya itu, sehingga ketika dia berpikir dia tidak terjebak kepada gambaran. Itu akal algoritma ya. Itu. Nah, imajinasi kreatif. Jadi kita wajarkan saja Pak Dokter mengakses. Karena gini, mau menjelaskan sudah bisa mengakses alam misal gitu. Kita mau menjelaskan saja kepada mereka itu sulit tentang jenis-jenis akal ini karena menyinggung perasaan mereka sendiri. Akalnya masih level akal yang potensial tadi. Jadi silakan baca. Terima kasih Kirazi. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak konsisten. Saya bilang tidak, bukan konsistennya, tetapi ada kata-kata mendahului, saudaraku. Di situ kan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan Rabb alamin, penguasa alam semesta, dengan yang mengasuh saya waktu kecil kan kata-kata yang mendahului berbeda, tapi intinya adalah Al-Quran tidak konsisten. Aduh, ini. Nah, karena dia menghafal satu surat saja nggak bisa, makanya dia bilang nggak konsisten. Subhanallah. Tapi izin ya. Silakan Komandan. Saya pernah bercerita dengan cinta matematik ya Pak Dokter. Terus memang ceritanya tentang Allah. Jadi saya jawab, Allah itu gaib, iya. Allah itu halus, iya. Allah itu besar, iya. Tapi saya bilang, Allah itu bisa dipahami, tapi tidak bisa dijelaskan. Karena bukti keberadaannya itu yang ada konsep tentang Allah itu sendiri. Nah, jadi dalam konsep itu tergantung kita memahaminya. Apapun yang kita pahami tentang Tuhan kita, maka itulah yang paling benar untuk kitanya. Nah, jadi kalau misalnya mengacu ke konsep Al-Quran, ya terserah dia. Kita pun terserah kita. Tapi kalau kita dipertanyakan ke arah dia, ya kita nggak mau. Begitu, Pak Dokter. Sekian dulu. Terima kasih, Kang Pandan. Ya, oke. Makasih.
Jadi cukup untuk dipahami ya. Makasih. Lanjutlah. Siap. Mungkin saya tambahkan Salah makna Rob ini moderator ya. Silakan host. Iya. Rob di sini makna Rob ini pertama maknanya mengasuh. Yang kedua adalah memimpin. Yang ketiga adalah Tuhan. Yang keempat adalah Tuan. Yang kelima adalah yang mempunyai. Yang punya. Yang keenam adalah bermakna pendidik atau mendidik seluruh alam. Pendidik seluruh alam atau Rabbul Alamin. Atau yang ketujuh adalah pemilik. Yang kedelapan adalah memperbaiki perkara. Yang ke-9 merawat. Mungkin ini yang disebut dengan Rabbayani Sohiro yang tadi itu. Yang ke-10 adalah bermakna tetap atau as-sabat. Yang ke-11 adalah pencipta atau al-khaliq gitu. Jadi ada 11 di sini. Nah, kemudian dalam kata Rabb di sini ada penjelasan ulama, maknanya di sini adalah wajibul wujud. Wajibul wujud Rabb itu. Jadi semuanya bisa bermakna 12, wajibul wujud. Jadi sifat wujud diambil dari Rabb itu. Karena wajibul wujud gitu. Iya, insyaallah demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Kiai host. Itu mungkin untuk penambahan yang wajibul wujud tuh begini. Jadi biar orang tidak gamang begitu. Ya. Karena Rob itu disebut wajibul wujud, menjadi dalil adanya sifat wujud itu kosmos ya. Kosmos itu kan teratur artinya. Makanya manusia itu disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kosmos. Waalaikumsalam. Keteraturan kecil, sementara alam raya itu makrokosmos, keteraturan. Ini jadi dalil adanya zat yang maha. Rob itu bermakna wajibul wujud begitu. Jadi betul itu ya makna itu ya. Rob itu bermakna wajibul wujud gitu ya. Betul ya? Ya betul, karena nggak mungkin ada keteraturan tanpa ada zat yang mengatur begitu. Iya. Terima kasih. Iya. Silakan lanjut. 12 makna baru kita 12 makna betul. Untuk satu. Cuma begini Pak Dokter ya. Saya pernah masuk Cinta Matematika itu selama berdebat di sini. Rabbul itunya keluarga. Jadi kita itu katanya berkeluarga dengan Allah. Aduh, iya di mana keluarga katanya? Ya Allah, beleng-beleng katanya. Oke, lanjut. Oke. Ini sudah silakan lanjut. Sebelum dilanjut teman-teman yang di bawah yang sedang nonton sambil dibantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Silakan Kiai Karomah. Mungkin ada tambahan dari apa ya yang jadi pertanyaan dari Dr. Rahman tadi. Apa-apa? Monggo. Man. Rabbun, masalah Rabbun Kiai. Masalah Rabb itu. Yang bayamanana. Maksudnya yang dipermasalahkan itu apa? Dalam konteks Al-Quran kan ada di surat Yunus Rab, berarti Tuhan tadi, ada kemudian pada saat kita berdoa Rabbi ghifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbai, Rabb juga yang memelihara. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Rabb, tiga Rabb ini berbeda dakwah artinya. Ya. Karena kata yang mengikutinya berbeda. Nah,
orang-orang tertentu ini dianggapnya Al-Quran tidak konsisten. Nah, bagaimana memahaminya ini? Keliru, karena dia tidak mengkaji Al-Quran lewat ilmu Al-Quran. Dia melihat Al-Quran dengan akalnya sendiri, perspektif sendiri. Jadi dalam Al-Quran itu memang ada apa ya, ittihadul lafzi wa ta'addudil makna. Ada ta'addudul makna wa ittihadul lafzi, ada itu. Ada satu lafaz memiliki makna banyak. Ada beberapa lafaz tapi maknanya satu. Lafaznya berbeda, maknanya hanya satu, ada. Jadi dalam Al-Quran juga ada istilah nas, ada istilah zahir, ada istilah mujmal. Nas itu tidak bisa ditafsir, tidak bisa ditakwil, sudah jelas. Qul huwallahu ahad. Ahad itu tidak bisa ditakwil, ya satu maknanya. Tidak bisa ditakwil menjadi dua atau ditafsir menjadi tiga. Kemudian ada zahir, itu masuk ke zahir itu. Zahir maksudnya orang yang sudah mengerti. Ini tetap zahir, sudah jelas maknanya itu. Artinya ada beberapa potensi makna, cuman dia lebih kuat pada makna yang itu. Kalau alhamdulillah itu lebih kuat kepada Tuhan gitu. Itu zahir. Fil rububiyyah zahir, fil uluhiyah itu begitu. Kalau Rabb di kata yang lain, ya tentunya konteksnya yang lain gitu. Ada mujmal itu memang sama-sama dipakai, sama-sama kuat dipakainya, sehingga ada perbedaan pendapat di situ. Seperti wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditolak itu kalau ingin menikah dengan suami yang baru, dia harus menunggu 3 kali quru. 3 kali quru itu menurut Imam Malik 3 kali haid. Menurut Imam Syafi'i 3 kali sucian. Jadi Qur'an itu sama-sama dipakai di makna suci dan bisa dipakai di makna haid. Itu mujmal namanya. Tapi yang zahir alhamdulillah alamin itu sudah zahir, sudah jelas makna Tuhan itu. Jadi itu melihat Al-Quran tidak melalui disiplin ilmu ulumul Quran, tidak melalui disiplin ilmu Al-Quran gitu. Ada itu ulumul Quran seperti kitab Al-Itqan yang dimiliki oleh Al-Imam Suyuti, kemudian Subdatul Itqan dimiliki oleh Abu Yasin Muhammad Al-Awil Maliki. Itu adalah Al-Burhan fi ulumil Quran juga. Itu jadi repot kalau mau mengartikan Al-Quran tidak konsisten tapi dianya tidak tahu ulumul Quran. Repot, kesel. Capek kita gitu ya. Jadi yang dimaksud zahir itu al-khaliq wal mudabbir gitu. Ya betul. Ya, zat yang mencipta. Itu sudah makna zahir itu. Kenapa ada hubungannya dengan Rabbul Alamin? Al-alam itu ya pencipta alam. Ya, sudah zahir jelas alamin itu. Isnadnya zahir. Memang susah karena begini ya, mereka sejak awal sudah skeptis, sudah pesimis dengan pandangan ulama. Padahal yang paling mengerti maksud Tuhan itu Nabi, dan yang paling mengerti maksud Nabi itu sahabat, yang paling mengerti maksud sahabat itu tabi'in. Begitu seterusnya. Kalau mereka kemudian pesimis dengan sanad keilmuan semacam ini, saya nggak bisa bayangkan mereka kemudian menggunakan pemahaman mereka sendiri yang jauh terputus, jauh jaraknya begitu. Nah ini yang mungkin sangat berbahaya ketika kemudian agama itu mereka gembar-gemborkan sebagai agama kebebasan, tetapi objektivitas kemudian pakem dari agama menjadi tidak jelas gitu. Izin turun dulu teman, saya mau aktivitas kerja ini. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Yang pasti. Kang Pasti.
Maaf ya, belum nyambung saya. Algo itu. Algo mau tanya Algo tuh yang mau Ahlussunnah wal ditanya Jamaah tuh. katanya. Oh, Algo. Silakan Bang Algo. Apa yang mau dipertanyakan abangku? Oh, bukan mau bertanya, dia mau nguji ya. Kau pesimis duluan Ustaz Rozi gimana? Ya, silakan. Katanya mau perang tanding ini. Oke, siap. Ini saya dari koma sebelah Ustaz Rozi. Saya berstatement kan gini. Kata mereka, orang yang sudah ma'rifat itu kan, orang yang sudah sampai itu, katanya ya, semua perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Kalau saya tanya kan, berarti kita ini pengangguran dong kan? Yang banyak kerjaan itu cuman Allah kan, cuman ceritanya aja banyak kerjaan sok-sokan kan. Tapi marah mereka, gimana itu? Iya, kan sudah jelas itu penjelasannya memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu kan. Jadi kita yang diberikan kebebasan itu ketika dia memilih, ketika hati kita memilih. Nah, kita memilih pilihan itu kebebasan. Makanya yang disiksa yu'aqab itu ya wal mukhatab itu kan al-qalbu. Nah, dari hati itu kemudian nanti diminta pertanggungjawaban. Dia yang dicela, dia yang dipuji kan begitu. Nah, hati ini yang nanti memilih. Ketika dipilih itu maka Allah akan mengerahkan junudul qalbi. Laskar hati atau bala tentara hati, baik yang bersifat fisik ataupun yang bersifat batin. Nah, itu bisa dibaca di Ihya Ulumuddin itu. Bab tentang junudul qalbi. Jadi dari mana dayanya dan upayanya? Ya dari Allah, karena la haula wala quwata itu. Tetapi kebebasan memilihnya di hati itu. Maka hati itulah yang nanti yang yu'aqabu wa yukhatabu gitu kan. Begitu. Gimana Kang Algo? Silahkan langsung ditanggapi. Apa sudah Bang Algo? Kalau sudah saya mau ke Bang Wali atau Bang Pasti nih Bang Algo. Monitor Bang Algo. Ya, saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bukan Bang Wali. Oh, bentar dulu Bang Wali ya. Ada kebingungan. Bentar dulu Bang Wali ini. Ini kasih ke Kang Pasti dulu Bang Wali ya. Beliau lebih dulu. Nanti digugat sayanya. Silakan Bang Pasti. Saya kasih jalur buat Bang Wali dulu yang lebih tua. Oh, baik. Terima kasih atas pengertiannya kalau begitu Kang Pasti. Lanjut Kang Wali. Sopan sebetulnya Pasti ini bilang saya lebih tua, berarti dia bilang saya lebih mati duluan ini. Nggak sopan ini sebenarnya ini. Terima kasih banyak udah kasih kesempatan. Nah, silakan dilanjut Bang Wali. Saya sebetulnya mau bertanya ini sama mumpung ada Kiai Karoma, ada Kiai Nur sama Rozi ini kan. Tapi gak sama Kiai Karoma lah. Mungkin pernah saya tanya sama Rozi, cuma saya nggak puas jawaban Rozi. Gini Pak Yai, saya tuh kan bingung ya ini. Nah, ini serius ini. Lanjut. Saya serius ini. Bingung, kalau bingung pegangan Bang. Kan udah saya kasih jalur buat tanya Bang. Kenapa Bang curhat? Jangan khawatir kalau itu. Saya kan ya bertanya gini ya. Di dalam Islam itu kan ada konsep semua itu milik Allah, gitu ya. Tanpa terkecuali milik Allah. Nah, yang saya bingung ini di dalam Islam juga ada konsep berserah diri. Kan gitu ya. Nah, saya kan jadi bingung nih, apa yang saya serahkan kalau semua milik Allah? Mungkin begitu. Baik, silakan langsung ditanggapi Kiai, karena ini tertujunya kepada Kiai Karomah. Saya pasrahkan ke Kiai Karomah doa, silakan.
Betul. Kalau sama Rozi udah pernah, cuma nggak puas aku ya. Jawabannya ya. Dia cari pemuas sih, bukan memberi pemahaman. Lokalisasi kalau cari pemuas. Kalau dijawab di sini lagi rame. Kalau dijawab oleh saya sebenarnya sama nanti dengan erosi itu. Nah, itu kan. Semua milik Allah, iya, itu filosofinya semua milik Allah. Tapi mengapa kita berserah diri? Dia itu terkecoh dengan bahasa. Tawakal itu Kiai, dia dimaknai menyerahkan diri gitu. Menyerahkan itu tawakal, dia taunya maknanya tawakal gitu. Begitu, karena berserah diri itu berarti kan hidup itu dua. Itu kalau tidak bersyukur ya bersabar. Sikap bersyukur dan bersabar itu sebenarnya adalah bukti bahwa kita itu lemah di depan kosmik dan pengaturan Allah. Begitu sebenarnya. Itu kita harus berserah kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita tidak tahu itu yang terbaik untuk kita. Mengapa kita harus sabar? Karena kita tidak bisa memanage hidup kita untuk selalu tidak tertimpa musibah. Kita tidak bisa memanage hidup kita harus senang terus, tidak bisa. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita ini tidak bisa menciptakan meraih kesuksesan tanpa orang lain di sana. Jadi sama dengan kata Rabbun tadi itu, kalau kita keliru menyatakannya, ada sebuah hadis malam yashkurillah, malam yashkurinnas, lam yashkurillah. Sama-sama bersyukur, tapi bersyukur kepada manusia dan bersyukur kepada Allah itu beda. Jadi orang yang tidak bisa berterima kasih kepada makhluknya, maka sangat sulit dia untuk berterima kasih kepada Allah. Jadi kita itu hanya punya ikhtiar, dan itu ada reward, ada punishment. Kalau memang kita tidak bisa bebas ikhtiar memilih, maka tidak akan ada siksaan. Itu namanya mukroh, kita itu dipaksakan. Setiap tindak tanduk kita yang dipaksa harus tidak bisa ada pilihan, itu tidak disiksa oleh Allah, tidak disiksa. Kalau kita itu memilih bisa. Fatabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas mau dilangkahkan kemana kaki itu. Tapi Allah tahu itu mau kemana, kita itu tahu sudah Allah. Cuman kita punya kebebasan masih untuk memilih. Mengapa kita harus berserah diri kepada Allah? Karena memang la haula wala quwwata illa billah itu memang menandakan kita tidak bisa mengetahui endingnya. Mengetahui ending. Kalau memang rizki itu dari keringat kita, dari pekerjaan kita, tentunya orang yang paling banyak berkeringat yang paling banyak dapat duit, wali duit. Tapi ternyata rizki itu tidak dibagi dengan keringat dan jerih payah kita sebenarnya. Buktinya itu katanya para ulama, ketika Siti Hajar mencari air zam-zam di antara Safa dan Marwah, ternyata air zam-zamnya tidak ketemu di Safa dan Marwah. Justru air zam-zamnya keluar dari bekas kacaran Nabi Ismail itu di dekat Ka'bah. Jadi rizki, mati, husnul khotimah itu kita harus serahkan ya kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khotimah. Karena kita tidak bisa memanage hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Begitu. Kita hanya memiliki neraca, usaha, ending itu Allah yang menentukan. Itu saja aja banyak di truk-truk itu tertulis. Kita hanya berusaha, keputusan itu kepada Allah. Banyak di Jawa Tengah itu. Mungkin Terima kasih. ini hanya tambahan. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kita itu telah apa yang disampaikan Kiai Karomat tadi itu betul. Kul kullun muyassarun lima khuliqalahu gitu. Kalau sudah begitu Rasulullah, fabimal amal gitu. Untuk apa kita beramal kalau sudah ada ketentuannya? Maka oleh Rasulullah bukan begitu. Tapi gigitlah dengan gigi gerahammu. Maksudnya jalankan apa perintah Allah dan jauhi larangan gitu. Kita harus berjuang.
Karena sesungguhnya qada dan qadar itu rahasia. Kita nggak tahu gitu ya. Baru ketahuan bahwa kita itu punya takdir demikian setelah terjadi. Seperti sekarang ini ngumpul bersama teman-teman di sini kan, para guru-guru besar ya. Kalau saya kan guru kecil gitu ya. Nah ini sudah ada gitu, sudah ada. Sudah diketahui oleh Allah. Begitu saja. Nah, tawakal di sini, tawakal adalah berserah diri setelah kita melaksanakan. Kalau sebelum diikat ontanya, kok nggak diikat ontanya, kata Nabi. Oh, saya tawakal Nabi. Bukan seperti itu. Ikat dulu ontanya dengan erat, lalu bertawakal. Bukan dibiarkan. Ya lari ontanya nanti. Aduh, tepuk tangan tuh Wali Duit. Terima kasih ya. Sebelum saya, Pak Moderator, boleh saya respon ya? Silakan. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bang TH karena saya takut nanti dianggap tidak bersyukur. Ketika tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka kata Bang Kiai Karomah doa ini tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Hadis ya, itu. maka itu saya ucapkan yang pertama lah ini kan, saya ucapkan terima kasih lah. Nah, yang kedua saya mau merespon ini masih belum jelas ya kayak ke Roma ini. Yang saya serahkan itu apa? Ini belum jelas ini ya tadi ini. Karena masih yang diceritakan cuma keputusannya Allah. Urusan ini kan masih punya Allah semua. Yang kita serahkan ini apa? Ini kan belum jelas ini menurut saya ya. Tapi nggak tahu nih teman-teman ini gimana ini? Apakah saya aja yang nggak tahu? Sorban tukang kebab itu aja diserahkan tuh. Kemarin itu kan pertanyaan itu sama seseorang, cuma Wali Duit transfer di sini. Kamu ini yang bagus-bagus dari pertanyaan itu kamu klaim terus. Heran sama kamu ini. Apanya yang diserahkan gitu kan? Itu pertanyaanku tuh. Yang diserahkan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita, itu, dan itu milik Allah juga. Nah itu dia, kalau milik Allah masa kita serahkan ke Allah, kan udah tahu ini punya Allah, ngapain kita serahkan, kan punya Allah. Karena kita ada tugas dari apa yang telah Allah milikkan pada kita, walaupun pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Dan tugas kita adalah mengalokasikan atau mengaplikasikan apa milik Allah sesuai dengan keridhaan Allah. Nah, kadang-kadang kita tidak mampu untuk itu, kita serahkan kepada Allah setelah kita berusaha. Duit ini larinya ke hakikat barangkali ini, maunya ke hakikat barangkali ini. Kalau kita artikan semua itu adalah milik Allah, buat apa kita salis namanya? Di dalam al-hilal wa nihal itu jabariyah, qadariyah itu ada. Itu Kirosi itu bisa menjabarkan. Izin ini nanti Pak Wali ujungnya ini nanti ujung-ujungnya bukan salah kita, salahnya Allah. Jadi serba salah Allah itu begitu, serba dolim, serba salah. Kok bikin neraka, ya kan, bikin neraka serba salah. Kalau begitu artinya kita kan dikasih kebebasan, kita itu karena dikasih akal. Makanya ketika orang tidak berakal nggak disiksa. Contohnya hewan-hewan yang besar-besar itu nggak disiksa karena nggak punya akal gitu. Nah, begitu. Izin, ya, lanjut. Izin Pak Kiai. Izin moderator. Silakan Undan. Ini Kakak Wali, menurut saya berserah diri itu menerima ketetapan Allah. Artinya apa? Dalam apapun usaha, upaya yang kita lakukan, tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan, kita berlandasan menerima bahwasanya inilah yang terbaik. Artinya dalam usaha kita itu, kita tidak tersakiti dari hasil yang kita dapatkan. Jadi contohnya kita lagi sepeda motor ini.
tiba-tiba hujan. Kan nggak bisa jalan, kalau jalan kan kebasahan. Dalam hal itu kita harus berpikir positif menurut saya. Yang mana barangkali seandainya kalau Allah tidak turunkan hujan, berkemungkinan praduga kita bisa jadi kecelakaan di depan kitanya. Mungkin kalau Allah tidak bantu dengan cara yang seperti itu, mungkin kita akan lebih fatal akibatnya. Jadi kita secara hati, secara perasaan, apapun itu yang kita dapatkan atau yang kita terima, itu murni karena Allah baik kepada kita, sayang kepada kita. Jadi dari sayangnya itu kita balas bersyukur kepada Dia, menyembah kepadanya. Mungkin segitu dulu menurut ini, masih menurut saya. Kalau kurang mohon ditambahkan para kiai. Terima kasih. Ya, saya juga berterima kasih kepada Abang Toha, siapa? TH ya. TH, semoga berrezeki dan sehat selalu sekeluarga. Makasih. Oke, saya tambah biar wali duit itu tidak cari pemuas, saya tambah aja. Tambah boleh. Yang pertama, Faiza azam. Jawabannya ya Rozi, jangan ngaco lagi ya Zi. Kamu ngaco jawabannya. Aku jawab, dengerin. Faiza azamtah fatawakkal. Jadi hati dulu yang digerakkan itu. Kamu milih baik atau buruk. Karena hatilah yang diberi kebebasan itu kan. Kalau di dalam bahasanya ihya itu kan jelas kan. Wa huwa al-mukhatabu wal mu'aqabu wal mu'atabu wal mutalab. Ini hati ini ya. Di sini kebebasan kita memilih mau baik atau mau buruk, mau benar mau salah gitu. Nah, setelah itu fatawakal ketika sudah diusahakan itu. Ini makna yang pertama ya tentang apa usaha. Kemudian yang kedua, agama itu sendiri itu dari kata asal dayanah. Itu seakar kata dengan dain, hutang. Jadi kita semuanya berhutang, kita diberi hutangan oleh Allah itu. Ngerti enggak? Jadi kalau diberi hutangan oleh Allah, apa hutang kita itu namanya hutang eksistensial. Dainul wujud namanya. Hutang keberadaan kita itu menyebabkan kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Abadah, ya, selamanya itu. Karena wujud kita itu juga diberikan pinjaman oleh Allah, dihutangkan. Maka karena hutang ya harus dikembalikan. Begitu. Ya nasib aja kamu, wali duit sudah pengangguran kan. Punya hutang lagi. Nah, coba mau iya, dengar hutang hidup gitu. Dari mana dia kalau nggak diberi hutang gitu? Makanya Ya, betul. dain dan din itu sama akar katanya itu. Betul. Kalau itu aku mau dengar algoritma lah, nanti baru kusimpulkan mana jawaban yang paling cocok ya. Tukang nyimpul aja kau. Enggak apa-apa kan aku sekali-sekali. Boleh nggak minta algoritma ini kan logika ya. Aku seneng dengan cara berpikirnya ya. Aku mau dengar gimana Bang? Ya, aku mau dengar logikanya Algo. Sebelum ke Bang Algo, saya mau nyapa dulu. Jangan-jangan Bang Ruslan ini ketiduran ini, nggak ada suaranya dari tadi. Bang Ruslan? Ya, bangunkan dulu. Bang Ruslan, betul kan? Nggak ada suaranya? Ya. Baik, kalau sudah tidur, izin menurunkan Bang Ruslan karena di bawah ada yang ngantri gitu ya. Mohon maaf. Nah, dilanjut Bang Algo. Jadi yang saya dengar nih wali duit ya dari koma sebelah ya. Kata mereka nih kan, pada hakikatnya kita itu ndak punya perbuatan kan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu dalil mereka ya. Jadi kata saya, kalau kita tidak punya perbuatan ya, kita ini sebenarnya pengangguran kan. Ndak punya pekerjaan tuh kan. Yang ada yang sibuk tuh cuman Tuhan kan. Tapi mereka keberatan gitu. Terus di sini ditambahi lagi oleh Ustadz Rozi nih, bukan hanya pengangguran, tapi kita juga punya hutang gitu. Gimana nanti membayarnya itu? Sudah pengangguran, banyak hutang. Jadi kalau Anda sanggup bayar, kalau Anda sanggup bayar, berserah aja lah. Ya, kalau Anda sanggup bayar, jadi berserahlah sudah. Kan? Aku mau dengar jawaban. Banyak ada hutang.
Ya itu jawabannya. Karena Itu banyak betul. Kalau nggak sanggup bayar, ya serahkan saja gitu. Iya. Kalau nggak sanggup bayar, ya serahkan saja semuanya. Betul itu sudah. Ya, saya sedikit tambahkan sedikit. Ya, sesuai dengan pemahaman saya. Dengarkan baik-baik kembali duit. Izin host, izin moderator. Monggo silakan Di dokter. sini yang dimaksud dengan bersadar diri adalah Anda sadar. Anda sadar sesadar-sadarnya bahwa manusia harus mengakui kekuasaan Sang Pencipta. Harus disadari itu. Kalau Anda tidak sadari, tidak sadar berarti Anda tidak pernah mengakuinya. Itulah harus disadari dulu. Kesadaran Anda yang perlu diperbaiki. Kesadaran bahwa semua adalah kekuasaannya. Melepaskan ketergantungan pada diri sendiri. Melepaskan ketergantungan kepada diri sendiri dan menerima ketetapannya. Apa yang disampaikan semua kiai ini benar. Jangan akunya yang menonjol, saudaraku Wali Duit. Jangan keakuannya, itu namanya berserah. Jangan keras-keras Bapak Dokter ya. Jangan keras-keras, dia sudah garu-garu dia itu. Betul Pak Dokter, jangan panjang-panjang. Benar, jangan panjang-panjang. Dengan hati yang tenang. Jadi keakuannya tadi dihilangkan dengan hati yang tenang. Ini adalah konsep kesadaran, saudaraku. Kesadaran. Udah Pak Dokter, jangan kepanjangan. Jangan kepanjangan. Apa yang Rontok disampaikan nanti Kiai itu, rontok nanti rambutnya itu. apa yang disampaikan semua Yai tadi ini adalah itu aplikasi dari kesadaran Anda. Kalau Anda tidak sadar-sadar, tidak sabar, tidak syukur, tidak nikmat Allah itu semuanya aku ini. Oke. Coba saya Gimana dia mau sadar Pak Dokter? Ya. Dia ini Saya orang bingung. bernarasi sedikit tentang berserah diri ya. Nanti tolong saya minta dikoreksi nih kan gitu. Sebetulnya saya sudah punya jawaban gitu kan. Saya sudah punya jawaban, cuma lebih membuktikan kepada orang-orang yang berilmu di atas ini gitu kan. Kira-kira yang mana lebih soheh gitu. Oke, terima kasih. Kalau berdasarkan bolehkah Jahid aku jawab nih? Lanjut. Aku menyampaikan apa yang kukumpulkan ya dari apa yang ku dengar tadi ini ya. Oke. Yang ku jawab ini yang kukumpulkan selama ini gitu ya. Apa yang diserahkan? Bahasa simpel saya ini sebetulnya apa yang dikatakan Rozi yang pertama, item pertama saya setuju ya. Pas agak masuk ya, agak masuk tapi nggak masuk, agak masuk. Gak mau ngaku dia itu. Agak masuk gitu nah. Sebetulnya apa sih yang kita serahkan gitu kan? Udah sih diam sih aku mau ngomong sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kita serahkan itu adalah keputusan-keputusan yang kita ambil, kebijakan-kebijakan kita yang kita ambil. Karena kebijakan-kebijakan itulah yang mempunyai potensi salah. Maka untuk meminimalisir yang namanya salah, lupa, zolim, melampaui batas. Ya keputusan kita itu, bukankah kita ini setiap hari mengambil keputusan? Jadi itu yang kita serahkan. Dari keputusan kita itulah ada namanya reward dan punishment. Atau bahasa kerennya dosa dan pahala. Dari apa? Dari keputusan yang kita ambil. Bahasa Inggrisnya apa benerin punishment. Bukan punishment. Ya sudah. Itu. Nah, itulah. Nah, ini kan jadi konsepnya ini kan nyambung, ada surga, ada neraka kan gitu. Yang pahalanya banyak atau keputusan yang diambilnya tepat sesuai dengan
apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah dan hadis-hadis baginda Rasulullah tidak bertentangan, dapat pahala. Dari keputusan tadi, aku jadi kiai nih, berarti bener aja aku pakai sarung mandi tadi nih. Padahal kedinginan Punya aku. hutang dikasih pahala lagi. Bukan tidak bersyukur gimana? Bukan Pak Wali, duit itu kesadaran, saudaraku. Pada saat Anda sadar tentang hal itu, Anda tidak sadari yang Anda ucapkan itu. Itu adalah bentuk kesadaran Anda sesungguhnya. Sudah dijawab lagi, dia tambah dibumbu-bumbui lagi. Cuma dibumbu-bumbui, Kiai. Ya, Itu Pak Dokter, itu kesadaran terhadap ketidaksadaran itu adalah kesadaran. Mungkin sebentar ya, mungkin Kiai Karomah bisa ingat sebentar ya, bisa ingat hadisnya itu hakku tawakkilihi itu yang Rasulullah itu mencontohkan tawakalnya burung, ya begitu ya. Tagdu himasan wa taruhu bitonan, berangkatnya itu perut keroncongan, kemudian di sore hari itu kembali dengan penuh gitu ya, sudah kenyang lah gitu. Nah itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah, ya seperti itu. Coba barangkali ingat hadisnya, Kiai. Saya lupa itu. Ya, Cuma dulu. Lengkapnya saya lupa juga. Taudu himason wa taruhu bitonan. Iya. Tapi intinya kalau wali duit itu apa yang dikatakan Abu Bakar itu, Kiai, al-ajzu andarkil idrokun. Oh gitu ya. Itu. Iya. Aduh, semakin garuk-garuk itu kasihan. Nggak jelas ya, kasihan dia. Duduk. Artinya begini ya, pemikiran wali duit yang memang kurang referensi terkait apa yang kamu baca-baca gitu kan, ternyata wali duit ngamalkan gitu. Nah, walaupun wali duit nggak tahu, kan jelas pintar wali duit jadinya ini. Ujub. Oh, Zizi. Ini wali duit. ketidakmampuan untuk memahami itu sendiri adalah pemahaman. Mengerti nggak? Ketidakmampuan untuk memahami itu sendiri adalah pemahaman. Ini tak kasih tahu Al-ajzu andarkil idrokun. Itulah Zi. untuk kamu itu. Tak kasih tahu kata kuncinya Zia. Wali duit itu tahu karena dikasih tahu. Wali duit itu bisa. Karena ada yang kasih bisa. Ujub takabur. Ya. Ujub. Ya terserah kamu menganggap saya mau- itu apa ya, terserah lah itu kan. Up to you lah. Saya mau turun dulu naikkan meme. Dia Oke. mau numpang Pak tidur. Yai, Ada tempat ini. Pak Yai, apakah salah pemahaman saya ini Pak Yai? Minta tolong kalau ada yang kurang. Tapi dari sampean banyak terima kasih sekali masukannya buat saya terkait tadi ya, apa yang saya tanyakan. Minta tolong dikoreksi lagi nih. Kalau ada yang kurang minta tolong ditambahi Pak Yai. Ya sudah benar itu. Silakan, Kiai. Hal yang kita putuskan, kita harus mengikut sertakan penyerahan kita, setiap kebijakan, setiap tindak tanduk kita harus juga ada penyerahan diri di sana, bahwa apa yang terbaik itu tetap dari Allah, bahwa kita hanya ada di ruang pemilihan kita, tapi endingnya ya itu Allah juga yang menentukan, begitu. Jadi orang yang kemudian stres atau tidak menerima itu kebanyakan ketika melangkahkan kaki atau memberi satu kebijakan atau memberi satu tindakan, dia tidak menyertainya dengan penyerahan diri, sehingga ketika tidak sesuai dengan keinginannya dia kemudian stres dan lain sebagainya. Ya, dia kemudian. Ini dari tadi siapa yang nge-kick aku ya? Alhamdulillah, Zi, dengar Zi, pahamku bener Zi, nggak salah Zi. Bentar. Jangan nyalahkan aku lagi ya Zi. Bentar Wali. Aku di 2 kali naik ada yang nge-kick ini. Aduh, aku Siapa yang nge-kick aku ini? Aku naikin 2 kali, malah 3 kali aku naikin. Aku nggak tahu, Mem. Ini moderator yang mana yang nge-kick aku ini?
Hah? Jaringan mungkin senior. Ini ada moderator. berapa? Ada moderator di bawah ini. Oh. Ya, Paling aku gara-gara berapa kau kali ngomong blokir di aku mute jadi nggak juga. disukai Muhammad lain. Ini kayaknya kamu ini Mak Repot yang nge-kick aku ini. Baik, Kang Jahid, boleh minta izin? Saya ingin bertanya. Boleh, silakan Bang Pasti. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya dengan Kiai Karomah ya. Sebenarnya saya biasanya nanyanya dengan Kiai Rozi ya sama Yai Nur ya. Takutnya ada yang komen gitu kan bahwa seolah-olah Yai Rozi itu paling pintar gitu kan ya. Biasa itu sih itu. Silakan. Jangan begitu. Itu yang bersangkutan sudah senyum-senyum tuh kan langsung komen kan orangnya. Untung aja nggak dengar. Lanjut apa yang mau dipertanyakan Bang? Baik, terima kasih. Ya Karomah, mohon izin bertanya. Saya sering melakukan ibadah sholat ya, sering banget gitu kan, karena saya merasakan bahwa itu adalah perintahnya Allah. Ya terus. Dan saya juga merasakan bahwa hati saya itu sering terkunci rasanya gitu kan, atau cemas. Dan saya juga dapat wejangan bahwa zikir dan ibadah itu adalah obatnya. Apalagi pada saat saya berkeinginan gitu kan, mendoakan seseorang atau berusaha seseorang gitu kan agar berubah gitu kan, dengan cara niat untuk apa ya? Mungkin salah kali ya. Ini ketetapannya Allah gitu loh. Cuman saya nggak pengen gitu loh. Itu ketetapannya Allah terjadi pada dia gitu kan. Lalu saya melaksanakan zikir sama ibadah, sholat ya, qiyamul lail ya, di sepertiga malam. Sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi kenapa ya, Yai? Kalau hati ini tetap rasa kosong. Sedangkan kalau saya tanya ke yang sesuai dengan saya pahami bahwa yang punya, yang bisa, yang pandai merubah hati manusia kan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah karena saya kurang gitu ya dalam melakukan usaha tersebut gitu loh, atau kurangnya dalam saya melaksanakan zikir dan ibadahnya, di mana letak kosongannya ya? Itulah yang saya tanyakan. Baik. Moderator boleh nggak saya jawab duluan? Maaf Abang Wali, kebetulan namanya Bang Wali, bukan Bang Karomah. Jadi Bang Wali nggak boleh jawab. Maaf ya. Jadi kalau boleh saya perpendek dari pertanyaan Bang Pasti, apa sih sebenarnya penyebab dari kekosongan hati itu? Padahal sholat, ibadah-ibadah yang lain sudah dijalani, tapi hati masih tetap merasa kosong, gitu. Pak Yai, boleh saya jawab duluan nggak? Kembali lagi Bang Wali, saya nanyakan dengan Bang Kiai Karomah. Kebetulan di sini saya tanya dengan Kiai Karomah. Tahan dulu Bang Wali. Sebenarnya gini Bang Wali, bersabar. Saya ingin bertanya dengan Abang TH di bawah gitu loh. Tapi kebetulan Abang TH tidak pernah mau naik hadir di atas. Saya akhirnya nanyanya sama Kiai Karomah aja, nggak nanya sama Bang Wali, titik, selesai. Baik. Jangan ditanggapi Bang Wali. Dilanjut Kiai Karomah. Maksudnya kosong itu apa Bang Pasti? Jadi gini ya, saya terobsesi dengan melakukan sesuatu perbuatan atau amalan sehat ya kepada seseorang gitu ya. Yang saya pandang, yang saya lihat itu satu perilaku yang sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Hari demi hari tidak ada perubahan gitu loh, malah semakin menjadi dia mempertanyakan sebuah ayat Al-Qur'annya atau mempertanyakan pada manusia yang menyatakan itu. Akhirnya saya terjadilah satu kekosongan bahwa ini sebenarnya apa maksudnya Allah. Lalu saya bertanya dengan kembali sama Allah berdasarkan yang saya dinasihatin, kalau seperti itu coba zikir, lalu sholat qiyamul lail gitu kan. Adukan pertanyaan sama Allah gitu kan.
Namun hari berhari tidak ada jawaban sama sekali, tidak ada seperti itu. Tapi orang tersebut makin menjadi gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau kekosongan itu seperti apa? Saya harus seperti apa? Itu mendoakan orang begitu ya. Mendoakan orang agar berubah begitu ya. Karena saya berharap itu dosanya yang Allah paling benci gitu loh. Ya, kemudian karena tidak ada perubahan, Bang Pasti itu kemudian mencoba pada diri sendiri ya, gitu. Apakah ada perubahan pada diri saya ketika saya mendekat diri kepada Allah begitu maksudnya? Betul ya. Dan juga saya menanyakan kenapa seperti itu didiamkan, sedangkan itu tidak baik buat kemaslahatan umat dan tidak baik buat dirinya sendiri. Oh begitu ya. Sebenarnya ini berhubungan dengan apa ya, doa dulu ya. Bahwa doa itu tidak berarti memaksa Allah. Walaupun pada secara harfiah itu doa adalah kata perintah ya. Jadi sama dengan diistilahkan oleh Syekh Mutawalla Sya'rawi itu anak kecil yang suka bermain sesuatu yang berbahaya, tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Anak kecil itu kan, kalau kata meminjam istilah Kirosi, itu kan al-aqlu bil quwwah. Jadi dia hanya tahu pada apa yang ia lihat dan ia cerna. Dia kan senang di waktu itu main pisau, main sesuatu yang berbahaya, tapi tidak tahu apa yang tersirat di belakang itu ya. Ya, kemudian sama orang tuanya dilarang, itu merasa si anak kecil dolim. Orang tua saya kok dolim begitu? Sebenarnya tidak, itu sama dengan Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah tidak segera dikabulkan, bukan berarti Allah tidak mencintai kita, tapi Allah lebih tahu waktu dan kapan doa kita harus dikabulkan. Sama seperti istilahnya Ibnul As-Sakandari itu, innallaha dhaminun lakal ijabah fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Allah itu menjamin dikabulkannya doa dalam waktu yang dikehendaki Allah, bukan yang kamu kehendaki. Karena kalau kamu berdoa kemudian Allah harus mengabulkannya, kamu kemudian menjadi Tuhan kecil di bumi ini. Jadi Allah yang lebih tahu kapan dan di mana dan di saat apa doa kamu itu harus dikabulkan. Itu dari segi doa ya. Maksudnya dari kekosongan itu tidak harus ketika orang beribadah itu dijawab secara material oleh Allah. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah kemudian ia merasa tenang, ia merasa tidak suka terhadap kemaksiatan, itu sudah menjadi bagian nilai jawaban Allah sebenarnya. Tidak harus ada sebuah tanda yang signifikan yang secara material tampak itu. Seperti yang dikatakan oleh Bang Pasti itu, mengapa saya berdoa untuk kebaikan perubahan orang itu kok nggak berubah-berubah? Ya karena itu tetap ada hikmahnya di belakang itu. Jadi kalau dicoba pada diri kita sendiri, ya itulah dampaknya, bukan harus bersifat perubahan yang jelas gitu. Tapi ketika kita kemudian merasa tenang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, itu sudah merupakan bagian dari samaroh atau min samaratil ibadah, itu dampak dari sekian manfaat ibadah. Begitu Bang Pasti. Ya, silakan Bang Pasti. Moderator, boleh nggak saya jawab ini? Si Doib ini. Silakan. Oke, terima kasih. Doib, dengar ya baik-baik ya Doib ya. Gini loh Doib. Yang pertama yang kamu harus lakukan, perbaiki wudumu. Tuh, satu. Kan kamu tanya apa yang harus saya lakukan ya? Yang pertama, perbaikin wudumu. Oke. Yang kedua, berlindunglah dari pikiran-pikiranmu itu. Kepada siapa? Kepada Allah.
Tuh, ingati baik, kita itu harus berhati-hati dengan pikiran kita. Memang terlihat baik gitu kan. Kayak pikiranmu ini kan merasa baik, gitu. Padahal nggak baik gitu. Makanya perlu juga ujub, istighfar. nggak apa-apa yang ujub, aku juga. Aku juga yang ujub, nggak apa-apa. Yang gitu. Wali duit. Banyak istighfar wali duit. Istighfar. Kurang kah cukup? Udah lah, kita tadi. Bahagia Gini, enggak. Kang Kiai Kasri, mungkin saya salah ngomongnya. Pahami istighfarnya. Tidak begini, Pak. Abang tadi mendoakan orang, kan itu bagus. Tapi ingat, Nabi Nuh aja mendoakan anak dan istrinya tidak selesai loh. Nabi tuh loh, Nabi. Aku ada apalagi kesempatan. kita manusia biasa. Kan gitu. Ini ada kesempatan untuk ngecat kutu nih sampai bunyi cetek gitu loh. Sabar dulu, selesai dulu. Moderator berkuasa, Innaka la moderator tahdi berkuasa. man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Itu. Baik, makasih. Silakan barangkali ada tambahan dari yang lain. Saya tambahkan Silakan. dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Ilmukah bisa biki tadbirillahi fikah. Pengetahuanmu itu di bawah kendali Allah. Jadi ilmumu itu di bawah kendali Allah, di bawah daya paksa Allah gitu. Jadi kalau kamu tahu itu baik atau buruk, itu cocok untukku, pengetahuanmu itu. Wadzalika an ta'lama Allah kana laka. Tetapi kamu harus sadar bahwa Allah itu telah ada untukmu qabla an takuna li nafsika. Sebelum kau ada. Fakama kana laka mudbiran. Bagaimana engkau kemudian mau mengatur qabla an takuna wala syai'ah min tadbirika ma'hu. Kadzalika wa subhanahu wa ta'ala mudbiran. Wa mudbirun laka ba'da wujudika. Maka dia mengutip Syekh Husin Al-Hallaj, kunli, jadilah kamu Allah, kama kuntah sebagaimana engkau telah ada untuk kuli, fi hinah lam akun, ketika aku belum ada. Jadi yang pantas bagi kita itu sebenarnya sebagai hamba yang berhutang tadi itu, ya isqatu tadbir, baik itu dalam angan-angan dan keinginan atau dalam doa. Jadi hendak mengatur itu yang membuat kita tidak tenang tadi itu. Kehendak mengatur itu. Kamu nih nyontek. Ini bagian dari bab memang isqatu tadbir. Diam wali duit dulu. Yang ya apa-apa karena nyontek ulama daripada nyontek yang lain gitu. Kan nyontek ulama ini. Jadi ini beda dengan nyontek wali duit atau wali duit nyontek aku, itu kan sering gitu kan. Beda itu. Lebih baik nyontek ulama. Jadi jelas, referensinya jelas, kualitasnya jelas gitu kan. Jadi memang yang menjadi masalah kadang diri kita itu menjadi tidak tenang atau kosong, ya karena ada kehendak mengatur tadbir gitu. Makanya dia membuat kitab khusus namanya At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Itu tahapan-tahapan paling sulit dari manusia untuk sampai kepada apa namanya tadi itu ketenangan jiwa gitu. Saya kira itu. Karena Allah Terima kasih. takuna li nafsika, itu jelas. Nyontek itu Rozi nyontek. Intinya yang dibicarakan pikiran nggak lebih dari itu kok. Aku mau salam dulu, aku mau salam. Bang Wali, Silakan, pertanyaannya jawabannya jadi campur sama Bang Wali. Silakan senior moderator. Iya. Assalamualaikum ya Waktu saya sekarang ya. Firdaus. Waktu saya host ya, moderator. Baik, silakan Dr. Rahman. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dalam konsep kehusuan dalam sholat itu, kita terkadang kalau sampai khusyuk betul, sampai lupa rakaat sholat. Makanya mungkin ada batasan, ya.
mohon sedikit pencerahan batasan-batasan tertentu. Pada saat kita betul-betul sampai tingkat tertentu, kita lupa berapa rakaat sudah ini. Artinya kehusuan ini tidak boleh menghilangkan akal kan, tidak boleh menghilangkan akal, tetap harus eksis dalam konteks menjalankan sholat itu. Pada saat kita betul-betul khusyuk sempurna, bahkan kita mungkin pindah dimensi. Ada satu perasaan kita berada beda dimensi sedikit dengan keadaan di mana kita berada begitu. Dalam konteks kita betul-betul khusyuk dalam konteks khusyuk. Nah, khusyuk itu yang saya pahami ini adalah ada satu seperti Pak Yai Nur sering mengatakan ada satu konektivitas itu, ya ketersambungan itu, sehingga ketersambungan itu yang tidak bisa kita maknai secara kata-kata, sehingga muncullah rasa itu, sehingga lupa berapa rakaat tadi sudah ini, aduh. Inilah menyeimbangkan ini ya, supaya jangan jatuh batasan-batasan tertentu tingkat kehusuan ini sampai batas mana supaya kita tidak lalai juga dalam konteks sampai kita harus sujud sahwi karena tidak lupa sudah rakaatnya salat ini. Asiknya di situ. Ini khusyuk yang bagaimana modelnya khusyuk ini supaya kita bisa betul-betul akal ini tetap eksis. Ini sudah betul-betul eksis dalam kita membaca kan. Kalau membaca itu sudah membaca itu lancar, itu mengalir secara alami lah begitu, mengalir secara alami bacaan itu, tidak perlu lagi kita terjadi secara natural, bukan sesuatu yang kita paksa-paksakan untuk tidak, seperti itulah adanya. Tetapi kalau begitu ceritanya lupa rakaat. Ini mohon sedikit pencerahan supaya kami bisa di mana batasannya tingkat kehusuan itu. Sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini ada gimana senior moderator, ada yang mau disampaikan? Ya, kalau masih lupa itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu kalau pura-pura lupa. Iya kan? Terus ini masalah apa ini? Aku baru dekat angkat, Kang Jahid. Ini yang dipertanyakan Dr. Rahman, tapi sebelum ini izinkan saya menyapa tamu dulu, Kang Halim Haripot. Itu nggak usah disapa tamunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, lupa, mohon maaf Kang Tijigi. Ini saya lupa menyapa juga. Assalamualaikum Kang Tijigi. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut. Jadi begini, yang dipertanyakan Dr. Rahman secara singkat, tutorial untuk meningkatkan khusyuk begitu. Bagaimana tutorialnya meningkatkan khusyuk? Begitu. Khusyuk itu apa sih kan gitu? Khusyuk itu apa? Kan itu dulu tuh banyak perspektif khusyuk tuh banyak yang saya dengar itu. Ada yang mengatakan kalau rukun syarat dan rukunnya tadi itu terpenuhi, itu katanya khusyuk. Dari wudu tadi itu sampai selesai itu khusyuk gitu. Terus ada juga yang memaknai khusyuk itu bagaimana kita menghayati gerakan-gerakan sholat tadi atau bacaannya itu. Nah, itu ada yang memaknai seperti itu. Pertanyaan saya bagaimana Bu Maryam mengenai khusyuknya Imam Ali pada saat dicabut tombak lantas tidak terasa. Mohon pencerahan dari Bunda Maryam. Ya, Bunda Maryam. Saya tanya sama Bunda Maryam, khusus pertanyaan khusus ini. Pada saat Imam Ali
kena panah. Nggak boleh yang lain, dan dokter. dicabut anak panah. Boleh, Hah? boleh yang lain, boleh. Nanti dibantu Pertanyaan dengan khusus lain. untuk Mariam. Karena Dia ini jawab, yang lain nanti dijawab sama Kiai. iya, yang lain kan boleh jawab juga. Artinya ini kan mempertanyakan analisa saya dari kejadian Ali tadi itu kan. Jadi kalau ada beberapa khusyuk yang tadi saya gambarkan menurut para alim-alim ya, berarti Ali ini apa? Iya, Ali tadi ini berarti dia berada di dalam penghayatan. Bukan tentang berada di dalam khusyuk yang dari wudu terpenuhi rukun dan syaratnya tertib, bukan itu berarti. Kalau misalnya kita melihat kejadian tentang apa tadi itu anak panah itu yang tidak terasa sambil sholat, berarti dia dalam penghayatan. Seperti bagaimana dia menghayati Tuhan ya, itu Allahu a'lam. Karena kenapa? Ada yang mengatakan enggak boleh memikirkan Tuhan. Lalu apa yang kita pikirkan? Apa yang kita hayati dalam sholat gitu? Apakah makna-makna bacaan tadi? Nah, itu pertanyaannya. Sedangkan kesannya yang diberikan oleh Ali tadi ketika dicabut anak panah tidak terasa. Berarti ada penghayatan di sini. Entah apa yang beliau hayati. Bacaannya kah atau memang sudah ma'rifatullah benar-benar. Kan seperti itu Pak Dokter. Dan itu tidak ada keterangan kan bahwa apa yang dihayati oleh siapa tadi nih? Ali tadi. Nah, itu sih menurut analisaku. Boleh mungkin para ustadz yang lebih paham di sini. Makasih. Baik, sebelum ke kiai-kiai yang lain, izinkan saya menyapa penonton-penonton yang di bawah. Melepas bantun, sekedar menghilangkan keseriusan. Ke pasar beli sandal jepit, jangan lupa sambil tetap layarnya teman-teman ya. Dilanjut. Dilanjut Kiai, barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau menjawab dari pertanyaan. Boleh saya sedikit moderator? Kiai Dr. Rahman. Boleh saya sedikit menyampaikan sedikit moderator? Saya tidak kiai, boleh, saya silakan. orang bertobat loh, orang pelaku maksiat kan bertobat gitu loh. Apa yang bilang Pak Rahman tadi tentang khusyuk, yaitu apa? Contoh, ketika seseorang sholat, walaupun dia pada saat itu belum khusyuk, jangan kita patahkan. Yang penting mau sholat dulu dia. Nanti dia baca atau dia dengar dari orang, beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya kata Allah tadi. Pasti dia berpikir loh, mencari orang yaitu yang bisa membimbingnya ke sana. Walaupun itu hak Allah di sana, tapi ada metode, cara, sistem untuk menuju ke sana. Walaupun itu hak Allah memberikan kekhusukan. Contoh begini, ibarat kapal tadi berlayar ke tengah laut tanpa kompas. Alamat kapal akan apa? Tenggelam, ombang-ambing, bahkan menabrak karang tanpa tujuan. Tapi ketika dia membawa kompas ke laut, ketika dia dihantam ombak itu haluan, dia akan kembalikan kepada apa tadi? Tujuan tadi melalui kompas tadi. Begitu juga sholat kita sholat. Allahu Akbar, teringat yang lain, kembali ada pedoman kita ketika kita belajar. Kemana pedoman kita? Kepada yang hidup dalam diri. Itulah kompas kita. Tidak ada orang yang khusyuk penuh, full, walaupun 2 rakaat. Tidak ada loh. Jangan munafik lah. Tapi ketika kita belajar, tahu ilmunya, ketika terganggu, ya cepat kembali. Jangan kita terlena dalam melantur kemana-mana pikiran kita. Ya ada kita belajar, apa akimu sholat li zikri, tegakkan sholat untuk mengingatku kata Allah. Ya kita terhubung dalam sholat, apakah terhubung? Ya kita yang menjawab. Apakah kita terhubung dalam sholat? Ya kita yang tahu, bukan orang lain. Pak Kasri, yang kita ingat. Tunggu dulu, Mim. Saya menyampaikan loh. Jangan langsung potong, Mim. Ya kan begitu. Iya, kita yang tahu loh. Kita yang tahu itu terhubung tidak kita dengan Allah dalam sholat. Ya kita yang tahu. Ketika kita terganggu karena kita udah belajar, ya cepat kita kembali ke pedoman tadi, ke kompas tadi. Tidak ada orang yang sholat 1 rakaat aja full dia 1 rakaat, jangan kan 2 rakaat subuh. 1 rakaat aja tidak, pasti dia terganggu. Pasti terganggu, ada terlintas di pikiran yang lain-lain. Cepat dia kembali, kalau dia belajar ada pedoman, ya kembali ke kompas tadi.
Kalau dia tidak belajar dari pedomannya akan melantur kemana-mana pikirannya. Terjadilah pawailul musallin tadi. Makanya ya belajar cari guru, kan itu yang maksud saya. Begitu. Supaya jangan apa, udah. Kan itu yang masukan dari saya juga. Bukan saya bilang saya sudah khusyuk, tidak loh. Contoh begini, ketika kita mengumumkan takbiratul ikram, tunggu dulu. Nah, ketika takbiratul ikram, bisa nggak kita dalam hati kita membaca lapas niat tadi? Allahu Akbar, sejalan dia di hati. Itu Pak Kastri, saudara. Metodenya loh. Mungkin ini ya. Oke, lanjut. Mungkin ini nanti bisa ditambahkan oleh Ki Rosi dan Ki Karomah. Saya sudah punya catatan di sini. Tapi kalau masalah takrif khusyuk, definisi khusyuk mungkin tidak usah, karena di sini banyak perbedaan pendapat ini dari kalangan ulama. Bukan ulama ya, sahabat. Namun di sini al khusyuk inda sufi, khusyuk menurut kaum sufi itu di sini ada 8 ya caranya. 1, hudurul qalbi, koneksitas atau hadirnya hati ya, ingat kepada Allah, hadir hati. Yang kedua, tafahumil makna, memahami maknanya. Yang ketiga adalah al-khauf atau al-khasyah, rasa takut. Nah, tapi kalau tidak paham maknanya, kalau orang Toriko itu hanya menyebut ismuddad saja gitu, kan namanya sudah tidak paham bahasa Arab gitu. Yang keempat, ar-roja atau mengharap. Yang kelima adalah ar-raha as-sakinah, ar-raha atau as-sakinah, ketenangan. Yang keenam, at-tadarru, kerendahan hati. Yang keenam, memandang ke tempat sholat. Bukan keenam ya, ketujuh, memandang ke tempat sholat. Yang kedelapan, khusyuk ketika wudhu. Ini menurut Sufi. Nah, di sini sampaikan waqala Mujahid huwa hifdzul basar wa hifdzus shaut. Ya, dia itu memelihara. Hifdzu itu memelihara ya, Kiai. Hifdzu memelihara ya, betul. Memelihara pandangan, betul kan? Menjaga. Menjaga pandangan, wa hifdzus shaut, dan menjaga suara. Wa huwal khusyuk qaribun minal khudu'. Khusyuk itu lebih. Nomor 2 bukan hibdu, khafdus sauti, khafdus sauti. Berarti merendahkan suara gitu, melankan suara gitu ya. Ya, tandanya khusyuk. Ya betul ini. Huwa khifdul basar wa khifdus saut, kan begitu ya? Dus sauti. Iya, wa hibdus saut. Iya, hafadhuh. Wal khusyuk qaribun minal khudu' illa annal khudu' fil badan. Nah, khusyuk ini katanya lebih lebih dalam lah ya, lebih dekat. Minal khudu', dari khudu'. Illa annal khudu', karena sungguhnya khudu' itu fil badani, di anggota tubuh. Wal khusyuk fil qalbi, sedangkan khusyuk itu ada di hati. Nah, begitu ya. Wal badanu wal basaru was sautu. Dan badan juga penglihatan, juga suara. Qala ta'ala wa khasya'atil aswatu lirrahman, Toha ayat 108. Ini banyak di sini kalau ciri-cirinya khusyuk itu banyak, gak usah lah. Jadi mungkin itu bisa ditambahkan. Yang ditanyakan Pak Rahman, Dr. Rahman itu bagaimana kita khusyuk tapi kita tetap stabil, begitu kan? Oh iya. Sebenarnya tidak apa-apa, orang lupa itu tidak masalah, apalagi disebabkan khusyuk. Tapi lebih baik. Tapi kan Kiai pernah menjelaskan di mungkin 1 tahun yang lalu atau kapan dia. Jadi Nabi Muhammad lupa itu bukan karena setan, lupa sholat, karena dia itu mi'raj gitu. Kan begitu kata Kiai itu. Tapi masih bisa menjaga keseimbangan sehingga. Tapi hadis itu didongkan
Katanya la ansa walakin unassa li usyarri'. Saya tidak pernah lupa, tapi Allah membuat lupa. Lupanya saja itu sudah kehendak Allah gitu ya maksudnya. Tasyri'. Untuk tasyri' gitu. Jadi lupa bagi Rasulullah itu wajib. Sama dengan kencing berdiri bagi Rasulullah itu wajib, untuk menjelaskan bahwa itu berhukum makruh. Itu tawaf naik unta juga. Itu karena untuk menegaskan bahwa tidak wajib berjalan kaki, itu maksudnya gitu. Betul. Ya. Berarti dengan demikian mohon izin para guru. Dengan demikian banyak orang seliwuran di luar sana itu seakan-akan mendefinisikan khusyuk sebagai apa ya? Lebur diri, lupa diri. Allah sehingga tidak peduli terhadap apa yang coba sesuai dengan yang saya tahu sih, orang khusyuk itu sulit sih. Itu kan definisi dari yang dibaca Ustaz Khalil itu definisi khusyuk, artinya formalnya. Tapi khusyuk dalam artian sebuah tekanan kehusyuan itu sulit, karena banyak orang khusyuk itu sebab karena hutang, sebab karena ada beban hidup. Jangan lantas berkata setelah sholat karena ia menangis saya khusyuk. Itu namanya ujub lah, merasa dia sudah khusyuk. Sebenarnya itu khusyuk tingkatan tinggi sebenarnya. Khusyuk itu tidak ada penyebab sama sekali, tidak ada. Emang jibili istilahnya. Kalau katanya di dalam guru-guru saya itu jibillah, bawaan. Dia tidak tekalluf, dia tidak diusahakan untuk khusyuk begitu. Dan itu sulit karena memang ada hadis innallaha yataqabbalu sholatal abdi qadra ma aqila biha. Sebenarnya Allah tuh akan menerima sholat seseorang sekedar ia ingat, paham, hadir hatinya. Jadi berarti sulit orang itu hadir seluruh sholat, itu sulit. Kadang-kadang hanya di sujudnya hadir, kadang-kadang dia berdiri hadir, ingat kepada Allah. Itu saja yang diterima katanya di dalam hadis itu. Jadi sulit kalau tingkatan khusyuk dalam artian jibillah, memang bawaan dia. Seperti Rasulullah itu kan hubbiba ilayya min dunyakum salat itu atib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Nah, ya. Bagaimana orang itu suka cewek, suka parfum, tapi untuk diajak panggilan sholat itu lebih menyenangkan daripada cewek dan parfum. Itu sulit gitu. Kita lihat Rasulullah itu. Baik. Teman-teman yang nonton layar, mungkin tidak cukup ya. Sebentar Bang Mano ya, Bang Kang Jahid, tidak cukup kalau membahas takrif tentang khusyuk di sini. Di sini saya sudah catat ada 13 pengertian dari berbagai